Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Marina Salmon selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan Universitas Pelita Harapan dan teman-teman semua mahasiswa Fakultas Psikologi kelas karyawan Universitas Pelita Harapan. Perkenalkan, kami dari kelompok Dewasa 5 akan mempresentasikan review jurnal kami mengenai kesejahteraan lansia. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Veronica, bersama Indah Yuelina Mentaru, dan juga Fauzia Aska. Berbicara mengenai perkembangan masa dewasa akhir, kita tahu bahwa pada masa ini ditempati oleh para lansia atau orang dengan lanjut usia. Masa dewasa akhir ini adalah periode perkembangan yang bermula pada usia 60-an atau 70-an tahun dan berakhir pada kematian. Tahap ini juga disebut sebagai tahap akhir dari perkembangan manusia. Adanya penyesuaian diri dari lansia terhadap berkurangnya kekuatan dan kesehatan. Menatap kembali kehidupannya, lansia memasuki masa pensiun serta adanya penyesuaian diri dengan peran-peran sosial yang baru. Pada masa ini kita dapat melihat perkembangan para lansia di masa dewasa akhir. Ada 6 perkembangan, yaitu fisik, kognitif, psikis dan intelektual, emosional, spiritual, serta perkembangan minat. Dalam perkembangan fisik, kita dapat melihat terjadi penurunan fisiologis yang terdapat di area-area tertentu yang dapat kita amati, yaitu kepala, tubuh, dan juga persendian. Pada perkembangan kognitif, para lansia cenderung mengalami penurunan kecepatan untuk memproses informasi yang diterima. Pada psikisnya, yaitu lansia mengalami kemunduran juga kemampuan mental. Ini terjadi secara umum, teman-teman, dalam proses penuaan organisme. Lalu juga secara intelektual terdapat kemerosotan yang bisa diakibatkan akibat dari penyakit, stres, ataupun depresi. Namun tidak usah khawatir, karena intelektual lansia dapat kita pertahankan dengan cara mendukung, memberikan lingkungan yang dapat merangsang intelektual para lansia ini terus terlatih, sehingga dapat mengurangi adanya kemerosotan intelektual seperti kepikunan, demensia, dan lain sebagainya. Lalu perkembangan emosional. Memasuki masa tua, tidak jarang para lansia ini tidak mengalami kesiapan, sehingga pada masa ini cenderung tidak memiliki penyesuaian diri, kemampuan untuk penyesuaian diri, dan juga kesulitan dalam memecahkan masalah yang terjadi pada masa ini. Lalu secara perkembangan spiritual, lansia cenderung dekat dengan agamanya yang dapat memberikan efek kedamaian secara batin. Nah, ini baik sekali untuk kesehatan fisik ataupun mental para lansia. Yang terakhir adalah perkembangan minat. Semakin tua, maka minat semakin dikuasai oleh diri sendiri. Terutama beberapa contohnya adalah minat berpakaian, minat secara keuangan, rekreasi, keagamaan, minat mati. Ini yang sering kali timbul dalam minat mati ini adalah pertanyaan-pertanyaan seperti kapan ya aku akan mati, lalu juga bagaimana ya keadaan nanti saat aku mati, lalu apakah aku sudah melakukan kehidupan yang bermakna, yang baik. Yang terakhir yang dalam perkembangan minat yaitu adanya pengurangan dalam konsumsi makanan. Nah, perkembangan dan perubahan yang terjadi ini mengakibatkan interaksi sosial para lansia ini menurun, baik kualitas maupun kuantitasnya. Secara perlahan-lahan dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan dalam berbagai hal, yaitu kehilangan peran di tengah masyarakat, hambatan kontak fisik, dan berkurangnya komitmen diri dari para lansia. Lalu bagaimana teori dan riset
mengenai perubahan kepribadian. Yang pertama, menurut Erikson, tahap dewasa akhir ini masuk ke tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikologisnya. Jadi yang menjadi fokus utama adalah integritas dan keputusasaan. Konflik psikososial. Lalu pertanyaan penting yang utama pada tahapan ini adalah saya sudah menjalani, apakah saya menjalani kehidupan yang bermakna. Nah, yang hendak dicapai pada masa ini adalah sebuah kebijaksanaan dan refleksian kembali kehidupan. Nah, pada masa tahap integrity versus despair ini, banyak sekali stereotip positif dan juga negatif yang mampu mempengaruhi kepribadian lansia nih teman-teman. Integritas sendiri mengacu pada kemampuan seseorang untuk melihat kembali kehidupan mereka dengan rasa pencapaian dan pemenuhan. Lalu lawannya adalah despair, yaitu rasa takut, takut mati, dan takut hidup yang terlalu singkat, lalu ada kekecewaan, dan juga penyesalan-penyesalan. Beberapa cara untuk menghadapi krisis ini adalah tetap produktif untuk menjalankan peran sosial, lalu menjaga gaya hidup sehat, dan juga menjaga kesehatan fisik. Beralih dari Erikson, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Froun pada tahun 2002 tentang dinamika perubahan kepribadian pada usia lanjut. Kemungkinan diri merupakan bagian dari konsep diri yang terjadi pada usia lanjut. Klasifikasinya menjadi dua kelompok, yaitu diri yang penuh harapan dan diri yang penuh ketakutan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lebih banyak lansia merasa takut menjalani kehidupan di masa tuanya, karena belum ada kesiapan nih teman-teman. Lalu beralih juga dari Smith dan Froun, hasil penelitian dari Amerland pada 2008 menyatakan bahwa perubahan kepribadian pada lansia berdampak pada pencapaian kebahagiaan di masa usia lanjut. Nah, lansia yang cenderung bisa menerima perubahan, cenderung juga dapat mencapai successful aging. Ini dia yang nanti akan kita bahas sampai kepada kesejahteraan lansia. Selanjutnya, saya Fauzia Aska akan menjelaskan mengenai strategi dan sumber daya yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kesehatan mental lansia. Strategi yang bisa dilakukan oleh diri sendiri dan keluarga yang pertama adalah religious coping. Teori religious coping dikembangkan oleh Pergamen, Foyle, dan Bersey di tahun 2011 yang mendefinisikannya sebagai cara untuk mengatasi tekanan hidup dengan cara yang berhubungan dengan sakral atau suci atau ilahi. Kata suci di sini nggak hanya berbicara tentang Tuhan, tapi juga pada hal-hal yang menyangkut segala aspek kehidupan yang memiliki keterkaitan dengan yang ilahi atau keilahian. Misalnya pada hubungan dengan orang lain yang melibatkan ilahi di dalamnya. Bentuk dari religious coping yang diterapkan oleh para lansia biasanya dapat dilihat pada kegiatan mereka saat mengikuti kegiatan keagamaan, membaca kitab suci, beribadah, dan berdoa dengan frekuensi yang cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Adriani di tahun 2018 yang menemukan bahwa kegiatan yang melibatkan keikutsertaan seperti halnya pengajian kalau dalam Islam dan berkumpul dengan teman sebaya untuk kegiatan keagamaan membuat lansia merasa diterima dan mempunyai teman untuk berbagi cerita serta mampu mengobati rasa kesepian. Selanjutnya, peran dan dukungan dari keluarga. Adanya peran dan penguatan dari keluarga sangatlah diperlukan dalam memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan lansia. Peranan keluarga antara lain dapat melakukan seperti rutin mengecek kondisi lansia yang bisa dilakukan dengan pergi ke puskesmas, kemudian memenuhi kebutuhan nutrisi untuk lansia, pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur lansia yang baik, dan menyenangkan bagi lansia, misalnya
dengan menyediakan tempat tidur yang layak dan nyaman, melakukan latihan ringan untuk memperlancar sirkulasi darah dengan meminum minuman hangat sebelum tidur, dan memberi motivasi dan memfasilitasi kebutuhan spiritual bagi lansia. Selanjutnya, membangun hubungan positif dengan orang lain. Reeve di tahun 1989 menerangkan definisi hubungan positif dengan orang lain, di mana individu memiliki kemampuan membangun hubungan interpersonal yang hangat dan saling percaya, saling menghargai, sama-sama mengembangkan pribadi satu sama lain, dan mampu membina persahabatan yang mendalam. Lansia dapat membangun hubungan positif baik kepada keluarga, yakni anak, cucu, saudara, maupun kepada teman, tetangga, dan rekan kerja mereka. Untuk relasi sosial pada individu lansia, terjadi di lingkungan masyarakat di mana lansia membangun hubungan bersama orang-orang di sekitarnya dengan melakukan interaksi sosial. Melalui interaksi sosial, para lansia dapat bertukar informasi terkait kesehatannya, melakukan kegiatan bersama lansia yang lainnya, serta berbagi cerita bersama sehingga lansia dapat mendapat dukungan dari lansia dan orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga dapat membuat lansia dapat terjaga kesehatannya. Apa itu kesejahteraan psikologis? Kesejahteraan psikologis merupakan konsep yang berhubungan dengan apa yang dirasakan individu tentang kegiatan yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Kesejahteraan psikologis merupakan kondisi psikologis individu yang sehat, ditandai dengan keberfungsian diri yang positif dalam hal aktualisasi diri, dan Reeve pada tahun 1989 mengkonstruksi aspek kesejahteraan psikologis yang meliputi penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekarang bagaimana untuk mengukur kesejahteraan psikologis pada lansia? Dan ada beberapa contoh alat ukur yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Namun di jurnal review kami menemukan ada penggunaan alat ukur untuk dengan metode Rife Psychological Wellbeing Scale atau RPWB. Dan Rife Psychological Wellbeing Scale ini alat ukur yang ditemukan atau dikembangkan oleh Caroline pada tahun 1989, dan alat ini dikembangkan berdasarkan konsep Rife yang dimana berkeyakinan ada kesehatan positif tidak hanya sekedar penyakit fisik saja. Dan gambaran ini bercerita tentang karakteristik orang yang memiliki kesejahteraan psikologis. Ini dia banyak merujuk dari pandangan Rogers, kemudian pandangan Maslow, pandangan Jung tentang individuasi, konsep Allport tentang kematangan, dan juga sesuai dengan konsep Erikson dalam menggambarkan individu yang untuk mencapai integrasi. Dan versi dari alat ukur ini ada 20 item dari setiap dimensi. Nah, nanti kita akan bahas masing-masing dimensinya. Dan secara total dari versi aslinya ada 120 item. Namun dengan perkembangan waktu itu ada beberapa versi berbeda dari alat ukur ini, di mana item-itemnya ada yang 14, ada yang 9, ada 3. Dan alat ukur ini sangat menarik, jadi ada 6 dimensi well-being seperti yang sudah ditampilkan. Yang pertama kita akan membahas tentang self-acceptance, itu adalah mengukur sikap positif terhadap diri sendiri, bagaimana kita menerima keadaan diri di masa lalu dan juga sekarang. Kemudian positive relation with other, artinya kita memiliki kualitas diri dalam menjamin hubungan dengan orang lain. Dan kemudian autonomi atau perusahaan yang dapat menentukan nasib sendiri, memiliki kebebasan dan tidak terpengaruh atau terbatasi gitu ya dari norma-norma. Kemudian untuk personal growth ini bersikap terbuka terhadap pengalaman baru, kemudian memiliki keterbukaan untuk pengembangan diri. Dan yang kelima, environmental mastery, itulah kemampuan untuk mengelola kehidupan dan lingkungan. Kemudian purpose in life, artinya memiliki tujuan hidup dan keyakinan bahwa hidup seseorang adalah bermakna. Nah, setelah kita tahu alat ukurnya, bagaimana tips untuk menjaga kesejahteraan psikologi pada lansia? Dan sebenarnya sangat simpel sekali gitu, berdasarkan temuan kami di jurnal, banyak yang merekomendasikan untuk tetap aktif berkomunikasi dengan keluarga sebagai support system kita gitu, kepada orang tua ataupun kepada keluarga kita. Kemudian
untuk bisa menerima diri apa adanya gitu ketika kita berhadapan dengan lansia, mungkin masih tetap akan bisa mengingatkan bahwa kita ini udah tua misalnya, kemudian beradaptasi serta pengembangan diri. Dan sebagai summary dari pembahasan kita hari ini terkait dengan review jurnal dari kelompok kami, jadi kami mengambil jurnal yang berhubungan dengan masa perkembangan di periode lansia atau related health. Kemudian dari variabel yang ada review jurnal ini berhubungan dengan kesejahteraan psikologis pada lansia. Selain itu, variabel yang muncul dalam review jurnal ini adalah peran trait mindfulness, kemudian persepsi dan hubungan sosial dan gender, stres, dan juga harga diri. Jadi semoga review jurnal ini bermanfaat juga untuk kita semua. Terima kasih, kami dari kelompok 5. Terima kasih, kami dari kelompok 5.